Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita tenang teduh sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menaikkan pujian, Ku tahu siapa yang pimpin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, bersekutu bersama, berdoa bersama, dan juga memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian. Kiranya Engkau yang memberkati untuk persekutuan doa kami malam hari ini. Kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian Mencari Damai. Mencari damai.
Ya, hanya bersama Yesus Tuhan kita mendapatkan damai dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Jemaat sekalian, marilah kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami agar dalam kami membaca kebenaran firman Tuhan, kami dapat mengerti, kami dapat memahami apa yang ingin Tuhan katakan, apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dalam Ayub 9. Sudah sampai pada ayat 22 sampai dengan ayatnya ke-31. Mari kita membacanya. Ayat 22. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Bila semestinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira. Maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah, apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Bapak dikasihi oleh Tuhan, kita pada malam hari ini masih berbicara tentang Ayub. Dan ini adalah PD terakhir di tahun 2020. Ya, nanti dilanjutkan lagi di tahun 2021
Apakah masih membicarakan tentang Ayub ataukah tidak, itu nanti akan disusun kembali. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita pada malam hari ini masih membicarakan tentang pembelaan Ayub terhadap percakapannya dengan Bildad, ya, sahabat Ayub. Di sini kita melihat pada bacaan-bacaan kita sebelumnya, saya ambil kesimpulan bahwa Ayub itu mengenal dan tahu siapa itu Allah. Jadi tentunya di sini kita melihat Ayub membela diri bahwa nggak perlu kamu ajarin tentang Allah. Aku tahu siapa Allah. Ya. Lalu di sini dikatakan bahwa Ayub juga mengakui bahwa manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dia sadar, Ayub sadar betul bahwa manusia itu tidak apa-apanya di hadapan Allah. Ya. Jadi Ayub ini merasa kesal, ya, seolah-olah Ayub ini tidak tahu siapa manusia di hadapan Allah. Lalu kemudian Ayub sadar dan mengakui akan kemahakuasaan Allah, tahu betul tentang kemahakuasaan Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa perkataan-perkataan Bildad ini merasa bahwa Ayub ini seolah-olah dia seperti tidak tahu tentang kemahakuasaan Allah. Padahal Ayub sangat tahu tentang kemahakuasaan Allah. Menurut Ayub, siapa yang dapat melawan Allah? Gak ada. Tidak ada yang dapat melawan Allah. Tidak ada yang dapat melawan kemahakuasaan Allah. Ayub mengakui bahwa tidak ada seorang pun manusia yang dapat melawan Allah. Pada ayat 22 sampai dengan 24 di sana sangat jelas disatakan bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan manusia tidak dapat melawan Allah. Dan Ayub juga mengakui bahwa perjalanan hidupnya itu begitu cepat berlalu. Ya. Bapak Ibu merasakan bahwa hari-hari kita itu sangat cepat, ya, sangat cepat berlalunya. Anak-anak saya kalau ikut persekutuan doa bareng-bareng di keluarga begitu ya, di PD online, dia bilang, loh, udah Kamis lagi, udah PD online lagi, udah PD online lagi, ya, udah hari Minggu lagi, diibadahi lagi. Hari-harinya begitu cepat berlalu. Jadi kita bisa melihat bahwa ayat 26 di sana dikatakan bahwa hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kebahagiaan itu kadang-kadang nggak terasa gitu ya, bahwa kita itu kebanyakan antara sengsara, antara kepedihan, antara pergumulan, lebih banyak mana antara dengan kebahagiaan. Jadi kalau kita menyadari bahwa lebih banyak hal-hal yang penderitaannya, lebih banyak hal yang tidak enaknya daripada merasakan kebahagiaan. Kebahagiaannya lebih sedikit daripada hal-hal yang lainnya. Pada 26 dikatakan juga meluncur lewat laksana perahu dari pandan, ya. Seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Sangat cepat Raja Wali kalau memangsa mangsanya kan sangat cepat sekali. Sampai mangsanya sulit untuk menghindari ketika Raja Wali menyerangnya. Karena itulah maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub menyadari bahwa hari-harinya itu begitu cepat berlalu, ya. Hari-harinya begitu cepat dan serasa hidupnya itu menjadi sesuatu hal yang tidak berguna, ya, tidak dirasakan kebahagiaannya karena lebih cepat berlalunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub juga menyadari bahwa berkeluh kesah itu
adalah sebuah kesia-siaan. Kita bisa melihatnya di sana pada ayatnya yang 29 ya. Ayat 29 di sana dikatakan, aku dinyatakan bersalah, apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Ya. Ada sebuah keluhan di ayat sebelumnya pada 27 di sana dikatakan, bila aku berpikir aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Jadi di sini kita melihat bahwa Ayub ngapain terus berkeluh kesah, ngapain terus untuk mengungkapkan isi hati, kalau kemudian kesusahanku itu lebih banyak daripada kebahagiaan. Jadi ada sebuah pengakuan di sana pada ayat ke-29, apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Ngapain? Karena kan kalau orang berkeluh kesah, menceritakan keluh kesah itu kan hanya sekedar menceritakan, tapi tidak ada tindakan aktif untuk menyelesaikan keluh kesahnya, masalahnya. Jadi di sini kita melihat bahwa nggak ada gunanya berkeluh kesah. Ngapain aku menyusahkan diri? Itu akan menjadi sia-siaan. Itu akan menjadi sia-sia. Pada 30 dan 31 dikatakan di sana, walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Ini ada sebuah pengakuan dari Ayub bahwa dia menyadari dia adalah orang yang berdosa. Percuma sia-sia. Ayub mengatakan, aku gak bersalah. Apa sih salahku Tuhan sampai engkau menghukum aku demikian? Itu menjadi sebuah hal yang sia-sia. Ya. Karena manusia itu adalah manusia yang berdosa. Kita sudah jatuh dalam dosa, meskipun kita mengaku diri kita nggak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi tetap saja bersalah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Ya. Karena dosalah yang membuat meskipun kita tidak merasa bersalah, tapi tetap akan disalahkan. Ya. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ayub menyadari bahwa segala upaya membela diri di hadapan Allah itu adalah menjadi kesia-siaan. Sia-sia. Ya. Jadi tidak ada gunanya untuk membela diri. Ya. Karena itulah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk berani menghadapi sebuah kenyataan. Ya, seperti Ayub. Ya. Ayub berani menghadapi kenyataan bahwa dia itu menghadapi begitu banyak kesusahan. Ayub menyadari tentang keberadaan dia sebagai orang yang berdosa. Tapi Ayub tidak menyerah begitu saja dengan keadaannya dia, dengan kesusahannya dia. Mari kita belajar dari Ayub, Bapak Ibu, bahwa kita memiliki Allah yang sangat luar biasa, dan kita harus punya pengetahuan yang sangat luar biasa tentang Allah. Sama seperti Ayub yang begitu mengetahui siapa Allah, sehingga kita bisa bersikap hormat kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, mari terus belajar. Kita terus belajar untuk berani menghadapi kesusahan kita dan terus untuk bisa mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala kesusahan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan doa dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus,
Allah yang menjadikan dan menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur segala sesuatu di bumi, Allah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami merasa menjadi orang-orang yang sok mengajari orang lain dan sok benar, seperti Bildad. Padahal kami sendiri tidak mengenal siapa Allah. Padahal kami sendiri pengetahuan kami terhadap Allah begitu sangat kurang. Dan kami tidak mengetahui bahwa sebenarnya orang lain mungkin lebih mengenal Engkau daripada kami. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan dalam segala kegiatan-kegiatan di gerejamu, baik yang di GKJH maupun di Pescengklong. Berkati segala kegiatan kami Tuhan, untuk ibadah online, untuk ibadah anak sekolah minggu online, untuk persekutuan Remuda secara online. Tuhan kiranya berkati agar ibadah-ibadah kami ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara online ini. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami. Berikanlah terus pengenalan yang baik tentang Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menghakimi orang lain dengan kebenaran kami, tetapi kami boleh menuntun orang lain yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, bukan menghakimi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam rumah tangga mereka, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati, pulihkan kondisi keluarga-keluarga umat-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang terkena PHK, yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Biarlah di tahun 2021 nanti mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari tahun 2020 ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah merintis usaha dan mereka terus masih berjuang untuk dapat menghadapi krisis pandemi ini Tuhan, agar usaha mereka boleh semakin lebih baik di tahun 2021, semakin maju usaha mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang membuat mereka frustasi, yang membuat mereka tidak berdaya dengan menghadapi penyakit ini. Tuhan kiranya pulihkan dan sembuhkan, kuatkan dan mampukan mereka untuk berani menghadapi kenyataan ini Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dan menyertai mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berkati agar bangsa dan negara kami ini boleh semakin dipulihkan, semakin dikembalikan dalam kondisi yang lebih baik dalam menghadapi masa pandemi. Untuk produksi vaksin, untuk vaksin yang sudah tersedia, biarlah vaksin ini boleh terus menjadi alat untuk kesembuhan dan pemulihan bagi setiap warga negara yang sedang menghadapi sakit COVID-19 ini Tuhan. Berkati keamanan bangsa dan negara kami, berkati TNI, berkati Polri yang menjaga keamanan bangsa dan negara kami, menjaga stabilitas keamanan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami, doa permohonan kami yang kami naikkan, kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.